Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3687-3689. Siapa ini? Jiang Yulian bertanya dengan bingung ketika dia melihat Ningzi. Pemimpin sekte Jiang juga penuh keraguan. Dia melihat bahwa bukan Chen Ping yang tersingkir, tapi orang asing. Ketika Zeyan melihat Ningzi, dia sedikit terkejut. Dia mengenal Ningzi, tapi bagaimana leluhur keluarga Ning ini bisa muncul di sini? Tuan, inilah orang yang memulai tantangan. Sekarang dia tersingkir oleh larangan dan gagal. Tetua dari sekte Tianmo berkata kepada Zheng Nianan setelah melihat Ningzi. Ketika Zheng Nianan mendengar ini, dia merasa putus asa. Awalnya dia berharap Ningzi bisa membantu mereka mengeluarkan teknik intensif, tapi sekarang gagal. Zheng Nianan sama sekali tidak menaruh harapannya pada Chen Ping. Lagi pula, Chen Ping sangat lemah saat memasuki gua. Dia baru saja mengalami pertarungan sengit dan tidak mungkin dia bisa menerobos tabu di dalam gua. Ningzi juga terlihat jelek saat ini. Dia baru saja pingsan oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ningzi sangat bingung, mengapa Chen Ping bisa mendekati Slip Giok dengan mudah, tetapi dia langsung terlempar. Dari segi kekuatan, dia jauh lebih kuat dari Chen Ping. Ningzi, yang bingung, berhenti memikirkannya. Bahkan jika dia tidak mendapatkan teknik intensif, dia masih harus mendapatkan batu iblis surgawi. Jika tidak, dia tidak akan dapat membentuk kembali tubuh fisiknya. Menyatakan, jika dia ingin membentuk kembali tubuh fisiknya, dia harus mendapatkannya, hanya batu ajaib. Chen Ping melirik pemimpin sekte Jiang dan yang lainnya, tapi tidak berkata apa-apa. Dia juga tidak mengenal orang-orang ini. Tapi Ningzi mengenal sesepuh dari sekte Tianmo. Bagaimanapun juga, sesepuh itulah yang membawa mereka ke sini. Jadi Ningzi berjalan menuju sesepuh Tianmomen. Rekan Tao, bisakah kamu berhasil mendapatkan teknik intensif? Tanya sesepuh dari sekte Tianmo pada Ningzi. Ningzi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Maaf, jika kamu tidak berhasil, sekte Tianmo kami tidak akan memberikan apapun kepadamu. Petik 2. Silakan, pergi, sesepuh dari kata sekte Tianmo dengan sopan. Tapi Ningzi mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan sedikit dingin di matanya, bahkan jika saya tidak berhasil, saya masih menginginkan batu iblis surgawi, jadi saya harap Anda dapat memberi saya batu iblis surgawi. Yang lebih, tua dari sekte iblis surgawi terkejut, dan kemudian melihat selamat untuk Zheng Nian. Rekan Tao, sekte iblis surgawi kita memiliki aturan sekte iblis surgawi. Jika Anda tidak berhasil, bagaimana Anda bisa menginginkan batu iblis surgawi? Petik 2. Zheng Nianan mendengus dingin. Siapa kamu? Ningzi memandang Zheng Nianan. Ini adalah Master Zheng dari sekte iblis surgawi kami. Sesepuh dari sekte iblis surgawi memperkenalkan. Ketika Ningzi mendengar ini, dia memperhatikan dengan cermat Zheng Nianan, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Hal ini membuat bibir Ningzi melengkung. Mengapa tidak mungkin? Setelah Ningzi selesai berbicara, dia tiba-tiba mengambil tindakan terhadap tetua sekte iblis surgawi di depannya. Tetua dari sekte iblis surgawi tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan dikirim terbang oleh telapak tangan Ningzi. Hanya dengan telapak tangan ini, tubuh tetua sekte iblis surgawi meledak di udara, menyebarkan hujan darah. Melihat situasi yang tiba-tiba ini, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa orang ini Ningzi tiba-tiba mengambil tindakan, dan setiap kali dia mengambil tindakan, itu akan menjadi gerakan mematikan, tanpa ampun. Zheng Nianan melihat kakaknya dibunuh. Setelah tertegun sejenak, dia menjadi geram dan aura di tubuhnya terus meningkat.
Banyak murid sekte Tianmo sepertinya merasakan aura Zheng Nianan, dan mereka juga berlari. Lusinan murid sekte iblis surgawi mengepung Ningxi, tetapi tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Ningxi. Beri aku batu iblis surgawi, dan sekte iblis surgawimu akan hidup dengan baik. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, orang itu sekarang akan menjadi nasib sekte iblis surgawimu. Ningxi berkata dengan tenang. Sekte iblis surgawi kami bukanlah tempat bagimu untuk bertindak liar. Zheng Nianan sangat marah, dan bayangan perlahan muncul di belakangnya, dan kemudian bayangan itu memadat menjadi raksasa setinggi beberapa kaki. Raksasa itu memegang vajra dan memakai mahkota emas ungu, wajahnya sangat garang, seperti setan besar. Transformasi iblis. Master Sekte Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat adegan ini. Tuan, apa itu transformasi iblis? Jiang Yulian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah keterampilan rahasia dari Sekte Iblis Surgawi. Sekte Iblis Surgawi selalu bertahan di Gunung Iblis Surgawi. Ia telah mampu eksis di kedalaman Gunung Iblis Surgawi selama ribuan tahun karena transformasi Iblis Surgawi. Petik 2. Menurut legenda, iblis yang muncul dalam transformasi Iblis Surgawi ini adalah Iblis Surgawi. Penjaga gerbang juga merupakan iblis yang ditekan di Gunung Iblis Surgawi. Karena perwalian iblis, gerbang Iblis Surgawi bisa ada selama ribuan tahun. Petik 2. Tuan Zheng memiliki gerakan unik ketika dia bergerak. Sepertinya dia tahu bahwa pihak lain tidak baik. Atasi itu. Pemimpin Sekte Jiang menjelaskan. Setelah Zeyan mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum dalam hati. Bagaimana mungkin iblis besar ini menjadi orang yang ditekan oleh Gunung Iblis Surgawi, apalagi penjaga Sekte Iblis Surgawi. Iblis yang ditekan di bawah Gunung Iblis ini adalah Raja Iblis Ciyun dalam pikiran Chen Ping. Namun, legenda semacam ini seharusnya disebarkan oleh Sekte Tianmo sendiri, hanya untuk meningkatkan reputasi sekte mereka. Nak, kamu membunuh sesepuh Sekte Iblis Surgawiku dan mencoba merebut batu Iblis Surgawi. Kamu pantas dikutuk. Biarkan troll penjaga Sekte Iblis Surgawi kami datang dan mengambil nyawamu hari ini. Setelah Zheng Nianan selesai berbicara, troll itu di belakangnya melompat. Dia berdiri dan membanting vajra di tangannya ke arah Ningxi. Dengan tubuh beberapa kaki, Ningxi seperti semut di depan monster raksasa ini. Tapi Chen Pingping justru tertawa saat menghadapi troll itu. Dasar penjaga sialan, itu hanya tipuan. Beginikah cara Sekte Iblis Surgawimu bertahan? Petik 2. Ningxi mencibir, tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan kemudian muncul di udara. Tubuh kurus Ningxi menghadap troll itu secara langsung, dengan tatapan jijik dan jijik. Kemudian kabut hitam muncul di tangan Ningxi, dan semburan jeritan melengking terdengar dari kabut hitam. Kabut hitam ini dibuang oleh Ningxi dan langsung berubah menjadi hantu yang ganas. Hantu ganas ini seperti bintang jatuh, menuju ke dada troll. Wosh! Sesaat, vajra di tangan troll itu masih di udara, namun tubuhnya telah ditembus oleh hantu jahat. Setelah jeda sebentar, troll itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian tubuh besar itu mengucapkan terima kasih dengan keras, lalu menghilang. Ningxi jatuh kembali ke tanah dan menatap Zheng Nianan dengan tenang. Saat ini, Zheng Nianan mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Dia tidak menyangka bahwa Ningxi tidak dapat menahan bahkan salah satu dari keahlian uniknya. Serahkan batu iblis, aku tidak perlu membunuhmu. Kalau tidak aku akan membiarkan gunung iblis tetap utuh. Hati Ningxi sangat bengkak saat ini. Jika dia tahu bahwa Sekte Tianmo hanya memiliki kemampuan ini, dia akan menggunakan kekuatan dari awal dan merebutnya secara langsung. Jadi mengapa repot-repot mendapatkan keterampilan intensif?
Kamu, Zheng Nianan hendak menolak, tapi sosok Ningzi tiba-tiba muncul di hadapannya. Aku melihat Ningzi mencubit leher Zheng Nianan, dan berkata dengan keganasan di matanya, serahkan batu iblis surgawi, atau mati, pilihlah. Zheng Nianan merasakan aura menakutkan di tubuh Ningzi, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar, berdiri. Dia percaya bahwa selama dia berani mengatakan kata, tidak sekarang, Ningzi akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Setelah ragu-ragu sejenak, Zheng Nianan menghela nafas, lalu dengan keras memerintahkan, pergi dan ambil batu iblis. Dengan perintah Zheng Nianan, batu iblis segera dibawa. Ketika Ningzi melihat batu iblis surgawi, dia tersenyum dan menyingkirkan batu iblis surgawi. Setelah melepaskan Zheng Nianan, Ningzi berbalik dan pergi. Sebelum memulihkan tubuhnya, Ningzi tidak ingin membuat terlalu banyak musuh. Jadi setelah mendapatkan batu iblis surgawi, Ningzi benar-benar melepaskan sekte iblis surgawi. Melihat Ningzi mengambil satu-satunya batu iblis surgawi dari sekte iblis surgawi, pemimpin sekte Jiang dan Ze Yan semuanya cemas, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, tidak mungkin mereka bisa menghentikan Ningzi. Chen Ping, ketika aku mendapatkan kembali tubuh fisikku, aku akan mendatangimu lagi. Ningzi melirik ke gua dan menghilang dalam sekejap. Dia tidak akan menunggu di sini sampai Chen Ping keluar, dan kemudian mengikuti Chen Ping dalam pertarungan hidup dan mati. Dia tidak sebodoh itu. Tujuan Ningzi adalah mendapatkan batu iblis surgawi. Sekarang dia memiliki batu iblis surgawi, sisanya tidak penting. Adapun untuk membunuh Chen Ping, akan ada banyak waktu ketika dia memulihkan tubuh fisiknya. Ningzi, orang ini, memiliki pikiran yang sangat fleksibel, justru karena itulah dia berulang kali menimbulkan kesulitan besar bagi Chen Ping. Setelah Ningzi pergi, Zheng Nianan menghela nafas tanpa daya. Dia tidak bertanggung jawab atas Chen Ping di dalam gua, tetapi pergi bersama murid-murid sekte setan surgawi. Dia tahu bahwa mustahil bagi Chen Ping untuk mengeluarkan keterampilan intensif. Terlebih lagi, sekarang satu-satunya batu iblis surgawi telah hilang. Apa yang akan diambil oleh sekte iblis surgawi sebagai hadiah di masa depan untuk menemukan seseorang untuk menggunakan teknik intensif? Segera, hanya master sekte Jiang dan yang lainnya yang tersisa di depan gua, menunggu Chen Ping. Tapi penantian ini hanya 1 hari 1 malam. Tuan, sudah lama sekali dan Tuan Chen belum keluar. Mungkinkah terjadi sesuatu di dalam? Petik 2. Jiang Yulian berkata dengan cemas. Pemimpin sekte Jiang mengerutkan kening, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Chen Ping. Saya akan mencari Tuan Chen. Ze Yan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin masuk untuk mencari Chen Ping. Tidak peduli apakah Chen Ping hidup atau mati, dia harus pergi dan melihat. Saudara Yan, kamu tidak bisa pergi. Dengan kekuatanmu, kamu mencari kematian jika kamu masuk. Petik 2. Jiang Yulian menghentikan Ze Yan. Melihat ini, Zheng Jian di samping dengan cepat berkata, adik perempuan, jika dia ingin masuk dan melihat-lihat, biarkan saja dia pergi. Jika ada bahaya, keluarlah secepatnya. Selain itu, Tuan Zheng juga berkata bahwa dia hanya akan tersingkir oleh tabu, tidak. Itu akan mengancam nyawa. Zheng Jian ingin Ze Yan masuk, jadi yang terbaik adalah mati di dalam. Kalau begitu kenapa kamu tidak masuk dan melihat? Jiang Yulian memandang Zheng Jian dan berkata dengan marah. Zheng Jian terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Pada saat ini, warna langit dan bumi tiba-tiba berubah, dan sejumlah besar awan hitam datang dari kejauhan. Perubahan mendadak ini mengejutkan pemimpin sekte Jiang dan yang lainnya. Saya pikir ada master yang datang, tetapi ketika awan hitam berkumpul di atas kepalanya,
Master Sekte Jiang menyadari bahwa ini adalah awan guntur. Awan kesusahan guntur menutupi seluruh sekte iblis surgawi, dan di dalam awan kesusahan guntur, seseorang dapat dengan jelas melihat sambaran petir menyambar. Siapa di sekte iblis surgawi yang mencoba menerobos? Apakah itu Tuan Zeng? Pemimpin sekte Jiang melihat ke awan guntur gelap dan bertanya dengan sedikit kebingungan. Semakin tinggi wilayahnya, semakin kuat awan kesengsaraan guntur, dan kesengsaraan guntur akan semakin kuat. Melihat awan kesusahan guntur ini, itu pasti master alam kesengsaraan yang membuat terobosan. Pada saat yang sama, di aula utama sekte iblis surgawi, Zeng Nianan sedang minum dengan sopan. Satu-satunya batu iblis surgawi juga diambil. Sekte iblis surgawi mungkin tidak dapat bertahan di masa depan. Tuan, seseorang sedang membuat terobosan, dan ada banyak awan guntur yang melayang di langit. Seorang murid dari sekte iblis surgawi berlari dan berkata kepada Zeng Nianan. Siapa yang membuat terobosan? Zeng Nianan tertegun dan bergegas keluar untuk memeriksanya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin sekte, dan dia tahu siapa yang mencoba menerobos sekte setan surgawi. Tetapi dia belum menemukan bahwa ada murid sekte setan surgawi yang ingin menerobos. Melihat awan guntur hitam di langit, Zeng Nianan juga tercengang. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang membuat terobosan dalam sekte iblis surgawinya. Dan melihat skala awan kesengsaraan guntur ini, seharusnya dia adalah penguasa alam kesengsaraan yang membuat terobosan. Semua murid sekte Tianmo berlari keluar dan memandang ke langit dengan tidak percaya. Pada saat ini, seluruh sekte iblis surgawi menjadi sangat gelap. Di dalam awan kesusahan guntur, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya bergerak bolak-balik, seolah-olah mereka sedang mengumpulkan kekuatan, menunggu kesusahan guntur tiba. Gemuruh. Tiba-tiba, suara memekakan telinga datang dari langit, dan kemudian kilat yang tak terhitung jumlahnya di awan guntur mulai berkumpul.